Saudara-saudara, tontonan dan tuntunan itu bagaimana? Saya lalu ingat apa yang dikatakan oleh Pak Sucindra yang di belakangan tadi, yaitu bahwa agama Buddha ini sebetulnya agama praktek. Nah, artinya apa? Kita bukan harus menjadi tontonan. Tontonan itu hanya cerita, tontonan itu hanya ngomong, tontonan itu hanya menulis di depan, di umum, tetapi tidak mempraktekkan. Sedangkan Dharma ini justru perlu dipraktekkan. Karena Dharma bukan pengetahuan umum. Kalau mungkin tadi dikatakan tontonan oleh moderator kita, saya akan menyebutkan juga bahwa Dharma bukan pengetahuan umum. Dharma bukan hanya untuk menjawab kuis tentang tanya jawab yang nanti berhadiah kaos, yang berhadiah Buddha Rupang, bukan. Tetapi Dharma itu adalah bagaimana kita mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi kita lihat dari depan misalnya, dari Romo Panyasiri Goengjan. Kebetulan karma baik saya kurang cukup, sehingga saya tidak mengenal beliau secara pribadi. Tetapi kalau tadi Bu Seli mengatakan bahwa para biku banyak belajar dari buku-buku beliau, saya termasuk salah satunya. Jadi kalau saya melihat tulisan-tulisan beliau luar biasa. Dulu di perpustakaan saya di Jogja, perpustakaan di Wihara maksud saya di Jogja, salah satu yang saya sukai adalah tulisan Panyasiri Goengjan dengan Kwe Thich Hoi. Dua penulis ini yang betul-betul membuat saya sangat bisa memahami sedikit tentang gambaran agama Buddha. Nah, kemudian kalau kita lihat, beliau tuliskan apa yang beliau ketahui dan beliau lakukan apa yang beliau ketahui. Dan bahkan beliau wariskan kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya pun tetap menjadi pelaksana dharma. Salah satunya adalah Ibu Seli yang saya kenal dengan baik sekali, yang beliau juga membantu desain dari wihara-wihara. Kalau wihara Dhamma Dipa Arama, Anda tentu sudah memahami itu adalah desainnya Bu Seli juga. Kemudian wihara Samakijaya juga desain Bu Seli. Sebagian dari wihara Bodhigiri juga desainnya Bu Seli yang tadi dikatakan seperti setetes serpihan surga di bumi. Jadi mungkin ketika dulu surga itu terkena ada semacam badai atau bagaimana, ada yang cuwil. Ada yang cuwil dan jatuhnya di Bodhigiri. Dan sebagian cuwilan itu ada karyanya Bu Seli. Nah, ini luar biasa. Jadi termasuk Bu Seli membangun cuwilan surga di bumi, yaitu sebagian Bodhigiri. Sayangnya Bu Seli terlalu sibuk sehingga baru akhir-akhir ini setelah Bodhigiri jadi baru beliau ke sana, lihat-lihat. Ya, tetapi saya juga mengucapkan terima kasih karena Bu Seli sudah menjadi pewaris dari perilaku Dharma yang Romo Panyasiri Goengjan mendiang sudah berhasil bagikan. Kemudian kita lalu melihat wihara yang kedua, yaitu wihara Buddha Kirti. Tentu kita juga sudah memahami bahwa Ibu Kemawati adalah orang yang memahami Dharma dengan baik. Beliau juga dosen di perguruan tinggi, saya nggak tahu apakah dulu Romo Suryo juga termasuk muridnya Bu yang Ibu Kemawati. Iya, Ibu Kema. Bukan, saya murid dari Romo Widyakusuma. Oh, wah ini nanti berarti yang berikutnya ini nanti kita akan teruskan. Jadi Bu Kema juga menjadi pelaksana Dharma karena memang beberapa kali sejak di Pregolan saya sudah sering datang. Ya, kemudian pindah ke belakangnya toko itu di daerah mana namanya itu? Ngagel.
Ya, saya nggak nyebutkan toko karena supaya nggak mengendorse toko tertentu. Ya, jadi di belakang toko itu saya juga beberapa kali sempat datang. Dan beliau memang sampai akhir kehidupannya, beliau tetap menjalankan. Nah, saudara-saudara, kemudian wihara yang ketiga, wihara Dhamajaya. Seingat saya wiharanya namanya Dhamajaya. Tapi tadi beberapa kali disebutkan Dharmajaya. Saya jadi agak bingung, apakah ini sudah ganti wihara? Namanya apa sudah ganti? Karena setahu saya Dhamajaya, bukan Dharmajaya. Nah, saudara-saudara, wihara Dharmajaya ternyata sudah melahirkan salah satunya moderator kita. Yang hebat sekali. Dan beliau adalah muridnya Romo Widya Kusuma. Tepuk tangan juga untuk beliau. Pakar jenazah. Loh tadi Anda lihat fotonya enggak? Megang tengkorak itu. Sebagian di antara Anda takut loh pegang tengkorak, padahal tengkorak enggak gigit. Enggak ada tengkorak, langsung gigit itu enggak ada. Beliau dengan senangnya umur 18 tahun, umur 18 tahun tadi mungkin ya, pegang tengkorak di dalam kuburan lagi. Nah, itu adalah orang yang memahami Dharma dan melaksanakan Dharma. Oleh karena itu, ini adalah tuntunan, bukan tontonan. Video-video yang barusan Anda lihat itu bukan sekedar tontonan, tapi adalah tuntunan. Karena sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bante Sukito di dalam sambutannya bahwa salah satu tujuan kita mengadakan acara ini adalah untuk menghormat, mengingat jasa-jasa para sesepuh tersebut. Tapi sekaligus kita juga merenungkan pada diri sendiri. Seandainya saya ini umurnya bertambah terus, apa yang saya sudah tinggalkan sehingga nanti saya layak mendapatkan cerita atau layak diceritakan oleh generasi-generasi selanjutnya. Sebagian dari pengurus atau sebagian dari sesepuh ini sudah tidak ada bersama kita, yaitu Romo Panyasiri Goengchan dengan Ramani Hemawati. Sudah tidak bersama dengan kita. Tetapi ketidakadaan beliau tetap tidak menghalangi acara ini karena masih bisa menghadirkan keluarganya, masih bisa menghadirkan karya-karyanya, masih bisa menghadirkan getar-getar perjuangan yang telah beliau lakukan semasa hidup. Beberapa lama kemudian, mungkin sesepuh-sesepuh kita ini juga selesai kehidupannya. Tadi Romo Widya sudah menyampaikan bahwa hidup ini tidak kekal, satu ketika jalan ini, jalan yang kita jalan ini satu ketika pasti berakhir di rumah duka, berakhir di krematorium ataupun di pemakaman. Apakah yang sekarang kita sudah tinggalkan? Apakah yang perbuatan apa yang layak dikenang? Perbuatan apa yang layak kita suatu ketika dibicarakan nilai positif? Saudara-saudara, inilah salah satu yang tadi disampaikan oleh Bante Sukito di dalam sambutannya, mendorong kita semua. Apa yang tadi para sesepuh ini lakukan, hendaknya kita bukan hanya ngagumi, tetapi kita juga apa sekarang yang saya bisa lakukan di dalam level kita masing-masing, di dalam lingkungan kita masing-masing. Saudara-saudara, baru saja Romo Suryo mengatakan, salah satu yang dikenang adalah kata-kata yang dicari
akan ditinggalkan. Yang diberi, kita akan bawa. Ini memang beberapa tahun yang lalu saya pernah sampaikan, berapa puluh tahun Romo Suryo. Tahun 86 Bante. 86. Jadi sekarang sudah berapa puluh tahun nih? 33 tahun Bante. 33 tahun? Iya. Anda masih ingat ya? Sangat ingat Bante. Saya saja sudah lupa tuh ngomong itu. Nah, saudara-saudara, maksudnya apa sekarang? Apa yang kita cari, kita tinggalkan. Tapi apa yang kita berikan, kita akan bawa. Saudara-saudara, mengenang jasa sesepuh, menghormat jasa sesepuh. Ini beberapa orang mengatakan, menghormat jasa. Apa sekarang kok tidak mengenang jasa? Beberapa orang itu selip. Saya tadi termasuk yang ikut selip. Mengenang jasa. Karena kita ada dua orang yang sudah layak kita kenang. Yaitu Romo Panyasiri Goengjan dengan Ibu Kemawati. Saudara-saudara, ketika ada seseorang di rumah duka, atau ketika seseorang itu sudah di pemakaman atau di krematorium, walaupun dia kaya raya, walaupun dia rumah tangganya bahagia, walaupun dia umurnya panjang, kesehatannya bagus semasa hidupnya, maka saat meninggal, sambutan yang diberikan itu kurang lebih sama. Romo Suryo sudah pernah memberikan sambutan di pemakaman? Belum Bante. Belum. Anda kan muridnya Romo Widya. Romonya masih hidup Bante. Loh siapa yang saya tadi kan maksudnya Romo Widya kan mencari murid, penerus. Lah kan Anda sudah muridnya, kenapa belum jadi penerusnya? Saudara-saudara, saya kalau tanya kepada yang lain yang pernah memimpin, nanti mic-nya jadi lari-lari kemana-mana. Tetapi saudara, kalau ada di rumah duka, atau di krematorium atau di pemakaman, biasanya orang akan mengatakan atau memberikan sambutan, penutup sambutan ataupun di tengah ataupun di awal mengatakan, saudara-saudara, semoga dengan kebajikan yang dilakukan oleh mendiang semasa hidupnya, mendiang akan berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Kira-kira Anda setuju? Oh, enggak setuju. Enggak setuju. Setuju? Belum. Mungkin Anda belum jelas pertanyaan saya. Ketika di rumah duka, ataupun di pemakaman, ataupun di krematorium, sambutan yang diberikan oleh siapapun juga kurang lebih adalah mengatakan, ngomong macam-macam, terus endingnya adalah semoga dengan kebajikan yang dilakukan atau dengan perbuatan baik atau dengan amal ibadah yang dilakukan oleh mendiang semasa hidupnya, almarhum atau almarhumah semasa hidupnya, semoga almarhum atau almarhumah berbahagia di kelahiran yang sekarang. Setuju? Yang keras, setuju? Bagus. Kira-kira begitu, ini para sesepuh kalau memberikan sambutan, ya, mengangguk saja cukup. Nah, saudara-saudara, walaupun dia kaya raya, walaupun keluarganya bahagia, walaupun dia pangkatnya tinggi, walaupun umurnya panjang, walaupun orangnya bijaksana, walaupun apa saja pinter dan sebagainya, kata-kata sambutannya tetap sama. Semoga dengan kebaikan, amal ibadah yang dilakukan dan seterusnya, dia akan berbahagia. Pernah nggak Anda dengar sambutan semacam ini? Saudara-saudara, semoga mendiang dengan kekayaan yang sudah dia dapatkan semasa hidupnya, beliau berbahagia di kelahiran yang sekarang. Pernah ada? Semoga mendiang dengan bekal keluarganya yang bahagia, semoga
mendiang juga berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Pernah ada? Semoga mendiang dengan kepinterannya selama hidupnya, semoga beliau terlahir di alam bahagia. Pernah? Semoga mendiang dengan berbagai gelar yang bermacam-macam, ini gelarnya panjang sekali sampai 13 gelar, semoga terlahir di alam bahagia. Pernah? Kekayaan, harta. Semoga mendiang dengan follower ribuan, yang suka nge-like segala macam, akan mengkondisikan beliau terlahir di alam bahagia. Pernah? Jadi apa gunanya follower ribuan, puluhan ribu itu, sampai jutaan itu? Ternyata tidak mendukung orang terlahir di alam bahagia. Tetapi hanya kebajikan yang mengkondisikan seseorang terlahir di alam bahagia. Itulah yang Romo Suryo sampaikan tadi, yang diingat tahun 86 ketika saya mengatakan, apa yang engkau cari akan engkau tinggalkan. Tetapi apa yang engkau berikan, itu yang akan engkau bawa. Dalam hidup kita mencari harta, susah payah mencari harta. Sampai kadang-kadang kita nggali harta karun. Di belakang rumah kita digali. Mau ngapain nyangkuli belakang rumah? Siapa tahu ada harta karun. Kita kepingin kaya. Siapa di antara Anda yang tidak kepingin kaya? Ada. Ada yang tidak kepingin kaya? Semua kepingin kaya. Ada yang pengen membangun rumah tangga bahagia. Pasti kalau yang ingin bangun rumah tangga, pasti ingin rumah tangganya bahagia. Ada yang minta ditukar mic-nya. Pasti ada sesuatu di mic ini. Ada yang ingin pinter, ada yang ingin segala macam karirnya tinggi. Sampai tadi Romo Suryo membicarakan sesuatu yang mistis tentang wihara Bodigiri yang didatangi oleh mendiang. Siapa itu? Mendiangnya itu datang atau orangnya masih hidup? Waktu hidup Bante. Oh, wah Anda enggak jelas. Saya menangkapnya didatangi oleh mendiang raja. Wah, mistis banget. Oh ya sudah, kalau itu masih hidup ya oke lah. Tapi sekarang sudah meninggal. Sudah Bante. Oh, soalnya kalau di beberapa tempat, orang itu ada loh yang kemudian punya keris itu untuk kewibawaan. Jadi nanti kalau kita mau bertemu dengan orang-orang, mau berbicara di muka umum, bawa keris itu, bawa akik dan sebagainya. Tetapi apa yang kita cari kewibawaan, apa yang kita cari harta, apa yang kita cari dengan keluarga, apa yang kita cari dengan pangkat kedudukan dan sebagainya, semuanya kita tinggalkan. Yang ada hanyalah kebajikan. Nah, saudara-saudara, para sesepuh ini, dia melakukan kebajikan. Sehingga para sesepuh ini layak untuk dihormati. Apa maksudnya saudara? Penghormatan apa saudara? Penghormatan dengan menghadirkan orang sekian banyak. Penghormatan dengan memberikan piagam dan sertifikat. Ini sebetulnya hanyalah penghormatan yang bersifat fisik, bukan penghormatan yang real. Sama dengan kalau Anda menghormat Sang Buddha dengan bunga, menghormat Sang Buddha dengan dupa, menghormat Sang Buddha dengan bunga, menghormat Sang Buddha dengan dupa, itu baru fisik. Bahkan menghormat Sang Buddha dengan wihara, itu pun baru fisik.
Saudara-saudara, ada yang lebih penting daripada penghormatan fisik, yaitu penghormatan yang bukan fisik. Artinya, ketika orang memberikan penghargaan, sudahkah yang lain itu bertekad, saya akan melanjut, saya akan menjadi penerus, menjadi pengurus jenazah. Karena itu guru saya, maka saya harus menjadi penerusnya. Sudah bertekad itu? Karena itu sesungguhnya adalah penghormatan dengan perilaku, meniru perilaku. Menghormati Sang Buddha kalau hanya membangun wihara, menghormati Sang Buddha hanya dengan memberikan puja, itu baru penghormatan setengah. Penghormatannya belum sepenuhnya. Sudahkah melakukan perbuatan yang diajarkan oleh Sang Buddha? Apa perbuatan yang diajarkan oleh Sang Buddha? Sang Buddha memberikan pelajaran itu sederhana. Pelajaran di dalam Dharma itu hanya kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Hanya 3. Tidak ada yang lain. 45 tahun Sang Buddha mengajarkan kerelaan, kemoralan, konsentrasi. 3 perbuatan ini sudah menjadi topik ceramah di banyak tempat. Tetapi, sudahkah orang praktek kerelaan? Saudara-saudara, kerelaan bisa bersifat materi. Acara ini bisa berlangsung karena donasi, bantuan dari Anda semua. Dan perwakilan donatur tadi sudah ada di depan. Anda sudah mengenal, Anda sudah melihat wajahnya. Terima kasih kepada para donatur yang sudah membantu menyukseskan penyelenggaraan acara ini. Tanpa dana Anda, acara ini mungkin sulit untuk terlaksana. Saudara-saudara, berdana materi mudah dilakukan, tapi jarang yang mau melakukan. Berdana materi sederhana sekali, saya punya nasi, saya kasihkan nasi. Saya punya sayur, saya berikan sayur. Saya punya pakaian, saya berikan pakaian. Saya punya uang, saya berikan uang. Mudah dilakukan, tapi jarang yang mau melakukan. Coba saudara, dari segini banyak orang, hanya 2 keluarga yang foto di sini sebagai donatur. Yang lain, kok enggak foto bareng? Karena tempatnya enggak cukup. Bukan karena Anda enggak donasi, tapi karena tempatnya enggak cukup. Kalau kita naik semua di sini, saya yang jadi duduk di situ, toh. Jadi donaturnya diwakili, tetapi Anda semua pasti juga berdana. Berdana itu mudah diomong, tapi jarang yang mau melakukan. Tapi begitu Anda mau melakukan dengan tulus, dengan kebiasaan, maka nanti akhirnya ada yang berubah di dalam pikiran Anda. Saudara-saudara, dalam kesempatan ulang tahun Sangga Theravada dan juga kesempatan ulang tahun Magabudi maupun ulang tahun PC Wandani, itu kan juga masih dalam rangka perayaan Katina. Saya pernah bertanya kemarin di salah satu wihara. Saudara, siapa di sini yang sudah merayakan Katina?
Siapa? Cuma satu orang ya? Oh, sudah banyak. Siapa yang berencana merayakan Katina? Berencana? Oke, berarti yang lain agak melungu-melungu. Yang sudah cuma 10%, yang berencana 10%, 80% tontonan. Saudara-saudara, kemarin di salah satu wihara saya tanya gini, kamu berdana Katina. Dana Katina itu adalah memberikan materi. Kamu ngasih apa saja? Jubah? Kasih. Sandal? Kasih. Hiburan? Musik? HP? Kasih. Kemudian jam tangan? Enggak nyambung. Jubah kasih enggak? Sandal kasih enggak? Musik kasih enggak? Nah, tadi kok enggak jawab? Jam tangan, topi, sisir. Saya kemarin mengatakan di wihara itu, jangan dikira loh, sisir itu enggak bermanfaat. Anda pernah tahu gunakan sisir untuk garuk kepala? Pernah belum? Pernah ya? Pernah? Siapa yang belum? Oh, ada yang belum. Coba di rumah. Pakai sisir untuk garuk kepala. Jangan dikira biku itu enggak pernah gatal kepalanya loh. Tapi kita kalau gatal kepalanya enggak perlu sisir. Karena rambut kita diwel-wel tetap rapi. Rapi. Coba Romo Suryo. Cari kaca dia. Saya enggak perlu cari kaca. Tetap pede saya. Jadi kalau gatal kepala, enggak apa-apa, enggak perlu sisir. Nah, saudara-saudara, artinya ketika Anda berdana Katina, Anda memikirkan apa yang diperlukan oleh orang yang menerima dana. Tidak ngawur, tidak perlu jam tangan, tidak perlu sisir, tidak perlu jaket. Tetapi apa tuh kebutuhan biku, jubah dan sebagainya. Jadi ketika berdana, sebetulnya seseorang di dalam dharma itu dilatih. Orang lain butuh apa? Bukan aku mau buang apa. Aku mau buang apa? Mangga di rumahku ini panen tapi asem. Aku buang ke tetangga atas nama kebajikan. Di rumah panen mangga. Aku sampai enggak makan, aku kasihkan kamu semua ya. Aku pengen berbuat baik untuk kamu. Padahal asem. Itu bukan berdana. Ya berdana tapi buahnya kecil karena niatnya kurang bagus. Nah saudara-saudara, tapi ketika di rumah mangganya enak. Kemudian saya berbagi kepada tetangga kiri dan kanan, ke depan dan ke belakang. Itu sesungguhnya adalah berbagi kebahagiaan. Saudara-saudara, itu dana berupa materi. Tetapi dana berupa materi ini sering kita lakukan, lalu kita berpikir supaya nanti timbul kebiasaan berpikir untuk kebaikan orang yang terima dana, maka kemudian sudahkah kita melakukan dana yang bukan materi? Yaitu misalnya ada orang mau naik tangga susah. Ada enggak yang mau bantu nuntun? Ada, cuma satu orang.
Kenapa enggak rebutan nuntun? Ini kan kesempatan berbuat baik. Kenapa enggak semua nuntun? Kan banyak Romo Panditanya. Kenapa hanya satu Romo Pandita yang nuntun? Karena enggak cukup. Tangganya kan sempit untuk 2 orang aja. Coba 5 orang, malah dokter Alia nggak bisa jalan. Ini yang jalan siapa toh? Kamu saja sana di depan. Orang nuntun malah saya yang ditinggal. Nah, saudara-saudara, sebetulnya itu adalah kerelaan, yaitu berpikir orang lain ini butuh apa? Oh, orang lain mau naik, butuh dituntun. Itu adalah kerelaan, saudara. Ketika Anda nyetir mobil, kemudian Anda lihat di mobil di belakang ngedim. Wah, masang lampu besar. Kemudian kita memberikan jalan. Apa salahnya? Itu juga kerelaan. Tidak harus bersifat materi. Tetapi ingin membahagiakan. Mungkin yang di belakang ini sakit perut. Dia mau pengen cepat sampai rumah. Oke, silahkan. Kemudian ketika ada orang nyebrang, direm, mobil itu ada remnya, rem. Jangan main hajar terus, malah ngomel-ngomel sama yang nyebrang, rem. Ayo, silakan. Itu adalah kerelaan, berpikir bagaimana orang lain itu bisa bahagia. Nah, saudara-saudara, kemudian juga ada kemoralan. Kemoralan itu adalah upaya untuk menjaga. Jadi kalau sekarang kerelaan adalah saya berbuat baik yang bersifat positif. Lakukan. Sedangkan kemoralan adalah jangan lakukan. Kenapa? Demi kebahagiaan yang lain. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan. Itu adalah 5 latihan kemoralan, itu yang kita lakukan supaya yang lain itu tidak terganggu. Tidak membunuh binatang saja sekali. Yang kecil, nyamuk. Kemudian kita mau tepok, enggak lah. Biar aja nyamuknya terbang. Usir aja. Jangan gigit aku kurus. Gigit sebelahku aja, lebih gemuk. Ya tidak usah ngomong begitu, usir aja. Ini apa sebetulnya? Kerelaan itu dalam bentuk pencegahan. Saya rela mengusir, tidak membunuh dengan mencegah pembunuhan. Supaya nyamuknya, sudahlah, jangan gigit saya. Tidak membunuh, tidak mencuri. Itu juga artinya supaya orang yang memiliki barang itu tidak sedih karena kehilangan. Jadi dengan mencegah saya tidak melakukan, itu juga mengkondisikan makhluk lain bahagia. Kemudian kalau mabuk gimana ya? Saudara-saudara, Anda baru duduk tenang begini, datang orang mabuk, teriak-teriak di belakang sana, kira-kira Anda mau duduk tenang lagi atau bubar? Bubar. Karena jadi bingung juga, apalagi yang mabuk mendekati ke sini. Bubar semua. Saudara-saudara, jadi dengan mabuk itu kemudian mengkondisikan perbuatan buruk yang lainnya, terutama menipu. Anda pernah ketemu orang mabuk? Pernah ketemu orang mabuk? Pernah. Orang mabuk Anda tanyai, kamu mabuk ya? Jawabnya selalu sama, enggak mabuk. Selalu jawabnya sama, sudah nipu itu. Kemudian kalau kita, mabuk kamu, enggak, mabuk, enggak. Terus berkelahi nanti bacok-bacokan kan repot. Jadi ada pembunuhan dan sebagainya. Karena itu kemoralan itu adalah upaya mencegah perilaku, tapi juga demi kebahagiaan makhluk lain. Kemudian selain kerelaan, kemoralan, kemudian juga konsentrasi. Mengembangkan latihan fokus pikiran. Latihan fokus ini sebetulnya adalah supaya pikiran kita itu pada hidup saat ini. Hidup pada kekinian. Kita tahu masa lalu. Tapi itu hanya sekedar kenangan.
Kita tahu masa depan itu masih impian. Kenyataan adalah saat ini. Masa lalu yang buruk kita perbaiki saat ini untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan begitu sekarang kalau saat lalu saya sudah pernah membunuh makhluk, maka sekarang saya berusaha mencegah pembunuhan itu. Kalau masa lalu saya sudah pernah melepaskan makhluk, saya sekarang berusaha mengembangkan kebebasan pada makhluk-makhluk itu. Jadi dengan latihan konsentrasi, membuat pikiran kita ini lebih bisa diarahkan. Karena sebetulnya tadi ketika kerelaan pun kita butuh konsentrasi, yaitu kepada siapa saya berbagi. Oh, ini kepada para biku. Baik, saya memilih barang-barang yang cocok untuk para biku. Itu adalah kesadaran. Kemudian kemoralan, itu juga mengembangkan kesadaran, yaitu oh ada nyamuk, oke saya tidak membunuh. Ada barang milik orang lain, oke saya tidak melakukan pelanggaran kesusilaan maupun pelanggaran pencurian. Kemudian ada kata-kata yang tidak pantas, sudah saya jangan ucapkan karena ini berisi kebohongan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, itu semua membutuhkan kesadaran untuk melakukan kerelaan dan kemoralan. Apalagi ketika kita berlatih mengembangkan kesadaran, menyadari saat ini sedang apa, saat ini nafasku sedang masuk, nafasku sedang keluar. Saya sadari kapan dia masuk, kapan dia keluar. Terus selama 30 menit pagi bangun tidur, malam mau tidur, maka kesadaran kita semakin meningkat. Dan itu sesungguhnya berguna untuk memberikan pengendalian diri, membahagiakan pihak lain. Untuk apa sekarang membahagiakan pihak lain? Saudara-saudara, ketika kita bisa menanamkan kebahagiaan kepada pihak lain, sebetulnya selain kita menambah karma baik, kita pun juga akan timbul kebahagiaan. Ada dua kata bahasa Indonesia yang agak mirip, yaitu senang dan bahagia. Saudara-saudara, kalau diberi voucher atau diberi HP atau diberi pulsa, kira-kira senang atau bahagia? Senang. Anda diajak makan bersama sampai kenyang, senang atau bahagia? Senang. Senang atau bahagia? Ketika Anda bisa menolong orang, kemudian orang itu juga akhirnya menjadi sahabat Anda senang atau bahagia? Loh, berarti Anda sudah tahu dong bedanya senang dan bahagia? Tahu? Apa coba bedanya? Senang itu sumber kesenangannya dari luar. Jadi saya mendapat makanan, saya mendapat HP, saya mendapat voucher, saya mendapat teman, saya mendapat, itu senang. Berasal dari luar dan jangka waktunya pendek. Senang dapat HP, 3 bulan kemudian kita sudah bosan. Bahagia itu berasal dari dalam. Dan jangka waktunya panjang. Misalnya, ketika saya menolong orang, saya melihat orang yang saya tolong itu tersenyum, saya bahagia. Karena saya melakukan itu dan memberikan manfaat untuk orang lain. Dan kebahagiaan itu berlangsung untuk waktu yang lama. Nah, saudara-saudara, ketika Anda mengembangkan kerelaan, ketika Anda mengembangkan kemoralan, ketika Anda mengembangkan konsentrasi demi membahagiakan pihak lain, makhluk lain, maka yang muncul kebahagiaan untuk makhluk lain juga kebahagiaan diri sendiri. Dan kebahagiaan ini berlangsung untuk waktu yang lama. Dan inilah sesungguhnya, kalau kebahagiaan ini diulang-ulang, kita melakukan perbuatan yang baik ini diulang-ulang, maka kita akan merasa bahagia untuk waktu yang panjang. Dan inilah sesungguhnya orang-orang yang layak dihormati jasanya. Inilah orang yang layak disebut sesepuh. Ketika dia tidak pernah putus asa untuk mengembangkan kerelaan, mengembangkan kemoralan, untuk mengembangkan konsentrasi
demi kebahagiaan pihak lain, demi kebahagiaan semua makhluk. Oleh karena itu saudara-saudara, para sesepuh pada kesempatan hari ini baru dari 5 wihara. Tapi sesungguhnya Anda semua punya kesempatan menjadi sesepuh juga di masa sekarang maupun di masa depan. Ketika Anda selalu mengembangkan kerelaan, kemoralan dan konsentrasi, sehingga Anda melaksanakan dharma di dalam kehidupan sehari-hari, Anda menghormat kepada Sang Buddha bukan hanya dengan materi, tetapi Anda menghormat dengan perilaku, Anda juga menghormat para sesepuh bukan hanya dengan materi, tetapi juga dengan perilaku, maka hasilnya Anda pun akan menjadi orang yang layak dihormati. Karena sesungguhnya para sesepuh ini, mereka telah melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pelaku sejarah. Anda yang hadir di sini mungkin di dalam hal ini masih sebagai saksi sejarah. Tetapi Anda masing-masing punya kesempatan untuk menjadi pelaku sejarah ketika Anda mengembangkan kerelaan, kemoralan dan konsentrasi dalam berbagai bidang di kehidupan Anda sehari-hari. Semoga dengan upacara pada kesempatan malam hari ini, penghormatan kepada para sesepuh yang telah berjasa kepada umat Buddha maupun para simpatisan Buddhis di Surabaya ini dapat memberikan semangat kepada para sesepuh untuk melanjutkan perjuangan beliau sampai di akhir kehidupan, dan kita pun semua yang hadir punya semangat untuk meniru, meneladani, menelusuri jejak-jejak beliau sehingga akhirnya kita pun pada masanya akan menjadi sesepuh yang layak mendapat penghormatan atas jasa-jasa kita. Semoga para sesepuh selalu sehat, selalu berbahagia di dalam pelaksanaan dharma. Semoga Anda semua selalu berbahagia. Semoga semua makhluk baik yang tampak maupun tidak tampak selalu berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata.